Kemarin abis ke Jepang, sekarang kita ke Timur Tengah khususnya gurun pasir. Panas sih, tapi seenggaknya dapat pelajaran di sini, kenapa gurun yang panas ini berpasir. Sebenarnya terdapat dua proses bagaimana bisa terbentuk pasir seluas ini. Pertama, dari pelapukan batu, kedua berasal dari penguapan air yang terlalu berlebih-lebihan. Bisakah gurun diubah jadi hutan? Jawabku adalah bisa. Upaya yang dilakukan adalah menambahkan sumber karbon pirogenik. Ini adalah salah satu untuk mengegenerasi tanah agar subur. Manfaatnya adalah membantu perekonomian di lahan minim air, tapi dampak negatifnya adalah membuat ekosistem gurun rusak. Mungkinkah pohon hidup di gurun? Jawabannya mungkin. Walaupun gurun minim curah hujan, beberapa pohon berdaun dapat mempunyai kekuatan super untuk hidup di gurun, seperti saja contohnya, Pachypodium, kurma dan masih banyak lagi. Belum lagi temuan baru-baru ini menunjukkan gurun mempunyai banyak pohon, hampir seperti hutan. Peneliti menunjukkan 90.000 pohon hidup di sana. Ada salju di gurun. Gurun tempat paling panas, kok bisa sih? Bisa dong, jadi begini, gurun terkonsentrasi mempunyai tekanan yang tinggi dan suhu hangat rendah, lalu bereaksi dengan kelembaban udara yang tinggi, jadilah salju akhirnya. Tips menyelamatkan diri di gurun. Mencari kaktus untuk persediaan air. Kaktus adalah tumbuhan umum hidup di gurun, lalu tumbuhan ini menyimpan banyak air di batangnya. Carilah batu untuk menghancurkan batang kaktus, lalu carilah tanda kehidupan lain di gurun, seperti tanah yang lembab. Itu adalah pertanda ada sungai di dekatmu. Saat pagi hari, taruhlah pakaianmu ke dekat tumbuhan, dan lihat embun yang terkumpul di dalamnya. Gunakan tips ini untuk bertahan hidup hingga terlihat bala bantuan di gurun. Kisah nyata dari itu adalah pria bernama Prosperi, mantan polisi Italia. Pada saat itu, sedang ikut lomba maraton selama 6 hari. Tiba-tiba, di tengah jalan ia diserang badai pasir, lalu ia tersesat. Pada saat di tengah lapar dan haus, ia memakan dan meminum darah kelelawar dan reptil di sana, sampai saat ia mulai putus asa selama 9 hari. Disinilah, ia mulai ditemukan, dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Perlahan-lahan ia mulai pulih dan ikut maraton kembali.